Udara pagi di Kampung Gading Asri selalu disambut oleh aroma khas tanah basah dan suara ayam berkokok. Matahari belum menampakkan dirinya sepenuhnya, tetapi hiruk-pikuk sudah mulai terasa. Para ibu rumah tangga mulai menyapu halaman, anak-anak kecil mulai berlarian mengejar bayangan, dan warung-warung kecil membuka etalasenya. Di tengah suasana itu, terdengar suara yang khas, bergetar pelan namun cukup nyaring untuk menggugah siapapun yang mendengarnya. Tahu, tahu, tahu hangat. Suara itu datang dari seorang pria tua yang mendorong gerobak sederhana. Rodanya sudah aus. Bunyinya berdecit setiap kali melewati jalanan rusak. Tapi tak pernah sekalipun Pak Darto mengeluh. Dengan topi lusuh, baju lengan panjang yang kebesaran, dan sandal jepit yang tampak sudah dimodifikasi berulang kali, ia menyusuri gang demi gang membawa dagangannya. Tahu goreng dan tahu putih. Semuanya baru selesai diproduksi dari dapur kecil di belakang rumah kontrakannya. Pak Darto bukanlah orang yang banyak bicara. Ia menjajakan dagangannya dengan suara yang datar namun penuh kesabaran. Di pundaknya, bukan hanya beban gerobak tua, tapi juga beban hidup yang selama ini tak diketahui banyak orang. Di warung Bu RT Lastri, Pak Darto berhenti sejenak. "Pak Darto, kayak biasa ya, 2000 tahu putih," seru Bu Lastri sambil tetap menyusun jajanan di warungnya. Pak Darto tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu, masih hangat, baru keluar dari kukusan." Sambil membungkus pesanan, Pak Darto sempat melirik sekeliling. Beberapa anak muda yang nongkrong di depan warung tertawa cekikikan melihat penampilannya. Seorang dari mereka bahkan dengan terang-terangan menirukan suaranya. "Tahu, tahu, tahu hidup susah," ejek pemuda itu sambil tertawa keras, diikuti temannya. Pak Darto hanya tersenyum kecil, mengangkat gerobaknya dan melanjutkan perjalanan. Sudah terlalu sering ia mendapatkan perlakuan seperti itu. Bagi orang-orang di kampung itu, dia hanyalah seorang penjual tahu keliling. Tidak menarik, tidak penting. Hanya bagian dari latar belakang kehidupan mereka yang penuh ambisi dan angan-angan modern. Saat melewati rumah besar di ujung gang, seorang pembantu keluar dan langsung menutup pintu ketika melihat Pak Darto. "Kami nggak beli tahu keliling," katanya dari balik pintu, sebelum Pak Darto sempat berkata apa-apa. Ia berhenti sejenak di bawah pohon mangga, menyeka keringat dengan handuk kecil yang tergantung di leher. Napasnya agak berat, tapi matanya tetap tenang. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan buku catatan kecil dan mencatat sesuatu. Tak ada yang tahu bahwa catatan itu bukan hanya soal jualan, tapi juga evaluasi produksi, perhitungan biaya bahan baku, hingga potensi strategi distribusi. Di warung Mbak Rini, seorang penjual sayur yang juga janda muda dengan 2 anak kecil, Pak Darto selalu diterima hangat. "Pak Darto, mampir dulu. Sarapan. Yuk, saya gorengin tempe juga," ajak Mbak Rini. Pak Darto menolak halus. "Makasih, Mbak. Tapi saya harus keliling ke RT 3 dulu sebelum matahari tinggi. Nanti kalau sempat saya balik lagi." Rini tersenyum. "Kalau Bapak ada acara seminar, jangan lupa kasih tahu ya. Saya pengen belajar dagang juga." Pak Darto tertawa pelan. "Aduh, saya ini cuma tukang tahu, Mbak, bukan mentor bisnis." Meski merendah, Rini tahu ada yang berbeda dari Pak Darto. Beberapa kali dia memergoki pria itu membaca buku manajemen usaha, mencoret-coret strategi promosi, bahkan pernah melihatnya berbicara dengan seseorang dari luar kota dengan bahasa dan gaya yang tidak seperti orang awam. Pak Darto melanjutkan perjalanan. Di setiap langkahnya, ia menyapa ramah orang-orang yang dijumpainya. Beberapa menyambut, tapi banyak juga yang mengacuhkannya. Seorang ibu muda bahkan menolak dengan ketus karena menganggap gerobaknya mengganggu estetika depan rumahnya. "Pak, jangan parkir gerobak sembarangan ya. Depan rumah saya ini udah bersih disapu. Masa mau dilalui pedagang keliling terus?" katanya dengan nada tinggi.
Pak Darto hanya mengangguk sopan. Maaf, Bu, saya lewat saja. Hari terus bergulir. Terik matahari mulai terasa. Gerobaknya kini setengah kosong. Beberapa pelanggan setia tetap membeli darinya, meski hanya sedikit. Tapi itu sudah cukup. Baginya, yang penting bisa terus bertahan dan menjalankan misi yang tak banyak diketahui orang. Menjelang siang, Pak Darto memutuskan untuk pulang. Ia menyusuri jalanan kampung yang mulai ramai oleh anak-anak pulang sekolah. Di depan rumah kontrakan kecilnya, ia memarkir gerobaknya, lalu masuk ke dalam. Di dalam rumah, tak ada kemewahan. Hanya ruang tamu kecil, meja kayu, rak buku penuh catatan dan referensi manajemen bisnis, dan satu komputer tua yang kadang menyala kadang tidak. Di tembok tergantung foto seorang wanita, istrinya yang telah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Pak Darto menatap foto itu lama. Aku masih terus jalankan rencana kita, Bu. Sabar ya. Di atas meja, ada sebuah berkas map coklat bertuliskan, Proyek Ekspansi Pabrik Rasa Sejati, Cabang Wilayah Barat. Di balik kesederhanaan Pak Darto, ternyata tersimpan rencana besar yang akan mengubah hidup banyak orang, termasuk mereka yang selama ini tak pernah menghargainya. Ia duduk, membuka laptop tuanya, dan mulai mengetik dengan tenang. Di saat orang lain sibuk meremehkan, Pak Darto justru sibuk merancang masa depan. Siang itu matahari menyengat lebih panas dari biasanya. Langit nyaris tak berawan, dan jalanan kampung Gading Asri terasa lengang, hanya sesekali terdengar suara motor ojek melintas. Pak Darto baru saja selesai membereskan sisa dagangannya di rumah kontrakannya. Setelah mengganti baju dan mencuci tangan di ember yang diletakkan di belakang dapur, ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan yang dalam. Namun ketenangannya tak berlangsung lama. Dari luar terdengar suara beberapa remaja tertawa keras. Mereka berkumpul di depan warung kopi kecil milik Pak Budi, hanya sekitar 10 meter dari rumah Pak Darto. Itu tuh rumah si tukang tahu, teriak salah satu dari mereka. Serius? Pantes bau kedelai tiap pagi. Jangan-jangan kamar mandinya isinya tahu semua, sahut yang lain, diiringi tawa lepas. Coba bayangin ya, pagi-pagi bangun, ngopi, lihat muka lusuh dia dorong gerobak. Buset, kayak film jadul. Hidup kok nggak maju-maju. Pak Darto mendengar semuanya. Suara mereka begitu jelas, menembus dinding kayu rumahnya. Namun ia tetap diam, tidak membalas, tidak juga membuka jendela. Ia hanya menarik napas panjang, kemudian tersenyum tipis, seolah terbiasa dengan semua itu. Tak berselang lama, terdengar ketukan pelan di pintu. Rini, si penjual sayur, datang membawa sepiring nasi dan lauk sederhana. Pak Darto, saya bawain makan siang. Saya tahu Bapak sering lupa makan kalau udah nulis-nulis, ucapnya sambil tersenyum. Pak Darto terkejut, tapi wajahnya memancarkan rasa hangat. Mbak Rini, saya malu jadinya. Mbak repot-repot gini. Nggak repot, Pak. Saya cuma kepengin bilang, saya dengar tadi mereka ngeledek Bapak di warung. Saya kesel banget dengarnya. Bapak itu orang baik, kerja keras. Mereka itu cuma tahu kulit luarnya aja. Pak Darto menatap Rini dalam-dalam. Sudahlah, Mbak. Mereka masih muda. Nanti juga ngerti sendiri kalau hidup nggak semudah yang mereka bayangkan. Tapi tetap aja, Pak, mereka keterlaluan. Rini duduk di bangku bambu depan rumah, menatap jalan yang kini mulai ramai oleh suara anak-anak main sepeda. Saya tuh sering mikir, orang sabar kayak Bapak, pasti punya alasan besar kenapa bisa sekuat ini. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah langit, lalu berkata pelan, saya cuma lagi menebus masa lalu, Mbak. Maksudnya? Tanya Rini, penasaran. Saya pernah punya semua yang mereka kejar sekarang.
Mobil, rumah besar, baju mahal, jabatan tinggi. Tapi semuanya hilang dalam semalam. Dikhianati rekan bisnis, ditinggal istri waktu sakit parah karena nggak ada biaya cukup buat pengobatan. Suara Pak Darto mulai gemetar, tapi ia tetap tenang. Rini terdiam, menatap pria di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Sejak saat itu, saya belajar satu hal, lanjutnya. Harga diri bukan ditentukan dari harta, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain, bahkan yang paling rendah sekalipun menurut pandangan orang. Mata Rini mulai memerah. Ia tidak menyangka, di balik wajah tenang Pak Darto, tersimpan luka yang begitu dalam. Tak banyak orang bisa tetap berdiri, apalagi tersenyum, setelah mengalami kehilangan seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah warung Pak Budi. Ternyata beberapa pemuda tadi terlibat cekcok dengan seorang pria berbadan tegap, berpakaian rapi, dan membawa map besar. Maaf, saya dari perusahaan rekrutmen, ingin menemui Pak Darto. Tapi kalian dari tadi menghalangi jalan saya. Kalian pikir orang yang jualan tahu nggak bisa didatangi oleh orang berkemeja? Katanya lantang. Semua orang terdiam. Rini langsung berdiri. Pak, saya tunjukkan rumahnya. Ayo, sini. Pak Darto segera menyambut tamunya dengan sopan. Selamat siang, silakan masuk, Pak. Sementara itu, para pemuda yang tadi tertawa kini hanya bisa menunduk dan saling melempar pandangan. Salah satu dari mereka, Dika, berbisik ke temannya. Dia punya tamu kayak orang penting ya? Jangan-jangan beneran bukan orang sembarangan. Di dalam rumah, pembicaraan berlangsung serius. Pria dari perusahaan rekrutmen itu menjelaskan bahwa proposal pengembangan bisnis tahu milik Pak Darto menarik perhatian banyak investor. Mereka ingin menjalin kerjasama lebih luas dan bersedia mendanai ekspansi ke beberapa kota besar. Pak Darto tetap rendah hati. Saya hanya ingin tahu buatan kami bisa dinikmati lebih banyak orang. Tapi yang paling penting, saya ingin membuka lapangan kerja buat warga di sini. Banyak anak muda nganggur. Saya yakin mereka bisa diarahkan. Mendengar itu, Rini yang diam-diam mencuri dengar dari luar pintu hanya bisa menutup mulut dengan tangan, menahan tangis haru. Selama ini ia tahu Pak Darto orang baik, tapi tak pernah menyangka bahwa ia menyimpan niat sebesar itu. Setelah tamunya pamit, Pak Darto kembali duduk di kursinya. Ia membuka jendela, memandang keluar. Beberapa pemuda yang masih nongkrong terlihat kikuk, tak lagi tertawa seperti tadi. Dika bahkan sempat mengangguk pelan ke arah Pak Darto, yang dibalas dengan senyuman kecil. Hari itu, tanpa kata-kata panjang, banyak dari mereka mulai menyadari satu hal penting. Mereka baru saja menghina orang yang jauh lebih berharga dari yang bisa mereka bayangkan. Tapi bagi Pak Darto, semua itu tak penting. Ia tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin tetap menjadi manusia, yang bisa memaafkan, yang tetap bisa tersenyum, meski dunia tak adil padanya. Dan senyuman itu, meski tampak kecil, adalah simbol kekuatan paling besar yang tak bisa dihancurkan oleh ejekan, hinaan, atau apapun. Hari itu, langit mendung menggantung di atas langit kampung Gading Asri. Gerimis halus turun perlahan, membasahi genteng-genteng tua dan dedaunan di pekarangan. Meski hujan kecil, langkah Pak Darto tetap tak tertahan. Dengan gerobak berlapis plastik bening untuk melindungi tahu dari air, ia kembali menyusuri gang demi gang, seperti biasa. Namun pagi itu terasa berbeda. Suara panggilan dagangannya lebih pelan dari biasanya. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya sedikit menggigil sejak malam sebelumnya. Ia memang tak punya jaket tebal. Di rumahnya yang berdinding triplek, angin malam sering masuk tanpa permisi. Tapi baginya, itu sudah biasa. Yang luar biasa adalah semangat yang tak pernah ia izinkan padam. Ketika sampai di perempatan dekat lapangan, Pak Darto berhenti sejenak di warung sayur milik Rini.
Payung besar berwarna merah menjadi satu-satunya tempat berteduh mereka berdua pagi itu. "Mbak Rini, pagi," sapanya dengan suara serak. "Ya Allah, Pak Darto, Bapak demam ya? Lihat wajahnya pucat banget," seru Rini khawatir. Pak Darto berusaha tersenyum. "Cuma masuk angin, Mbak. Nggak apa-apa, ini sudah biasa." Rini menghela napas. Ia tahu Pak Darto tak akan pernah mengeluh, meski tubuhnya tak lagi kuat seperti dulu. "Bapak tuh ya, nggak pernah istirahat. Ayo, masuk dulu ke dalam. Biar saya bikinkan jahe panas." Tanpa bisa menolak, Pak Darto akhirnya menurut. Ia duduk di bangku kecil dekat dapur warung, sementara Rini sibuk menyiapkan minuman hangat. Dua anak Rini, Dimas dan Rara, mendekat sambil membawa gambar-gambar yang mereka warnai. "Pak Darto, ini gambar masjid. Saya warnain sendiri loh," kata Rara sambil menunjukkannya. Pak Darto tersenyum. "Wah, bagus sekali. Kamu harus jadi arsitek nanti." "Ya, Bapak selalu begitu," celetuk Rini sambil tertawa. "Setiap anak dikasih semangat. Bapak nggak pernah kelihatan lelah atau marah. Saya bingung, gimana caranya bisa sekuat itu?" Pak Darto menatap ke arah jendela kecil di dapur, lalu berkata pelan, "Kekuatan itu datang dari kehilangan, Mbak." Rini menghentikan gerakannya. "Saya dulu bukan siapa-siapa, lalu menjadi seseorang, dan akhirnya kembali menjadi bukan siapa-siapa. Tapi dari semua itu, saya belajar bahwa yang paling menyakitkan bukan saat kita jatuh miskin, tapi saat kita kehilangan orang yang selalu percaya bahwa kita bisa bangkit." Rini tak menjawab. Ia tahu yang dimaksud Pak Darto adalah istrinya, almarhumah Buningsih. "Apa Mbak tahu?" lanjut Pak Darto. "Waktu istri saya sakit, saya masih punya mobil dan rumah. Tapi semua itu saya jual demi pengobatan. Sayangnya, waktu itu terlalu banyak yang saya korbankan, termasuk kepercayaan diri saya. Saat dia pergi, saya merasa gagal sebagai suami. Tapi sebelum napas terakhirnya, dia bilang satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang." Rini menatap mata Pak Darto yang mulai basah. Dia bilang, "Mas, kamu bukan gagal. Kamu suami yang berjuang. Kalau nanti Mas masih hidup lebih lama dari aku, teruslah bantu orang. Jangan hidup untuk dihormati, tapi hiduplah untuk berarti." Suasana mendadak hening. Hanya suara gerimis yang terdengar jatuh di atas atap seng. Rini mengusap matanya diam-diam. Ia tak pernah tahu kalau pria sederhana di hadapannya menyimpan begitu banyak luka yang tak pernah ia tunjukkan. Pak Darto melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. "Sejak itu, saya nggak pernah mikirin pandangan orang. Saya jalanin usaha tahu bukan cuma buat hidup saya, tapi buat menjalankan pesan dia. Dan saya keliling jualan, bukan karena pabrik nggak jalan, tapi karena saya ingin tahu bagaimana nasib orang-orang kecil yang seperti saya dulu." Rini memegang cangkir jahe dan menyerahkannya kepada Pak Darto dengan tangan bergetar. "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya bersyukur saya kenal Bapak." Pak Darto hanya tersenyum, lalu menyeruput jahe panas itu perlahan. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk ke warung Rini. Pak Karta, tetangga sebelah, yang dikenal cukup vokal dan agak kasar. Ia masuk dengan langkah cepat. "Bu Rini, tahu si Darto ini siapa?" katanya dengan suara keras. Pak Darto menoleh, namun tetap tenang. "Aku tadi ke kota, nganter barang. Lewat perempatan dekat pabrik tahu baru itu. Lah kok ada baliho besar, gambar pabriknya, dan ada foto Pak Darto berdiri bareng pejabat kabupaten. Aku kaget bukan main. Lah, Bapak ini pemilik pabrik itu, toh?" Rini menoleh cepat. "Serius, Pak?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia mengangguk pelan. "Saya nggak niat menyembunyikan. Cuma,
Saya rasa itu belum waktunya. Saya ingin lihat dunia dari bawah sebelum memimpin dari atas. Pak Karta terdiam. Ia terlihat malu, lalu berkata pelan, "Maaf ya, Pak Darto. Saya dulu sering ngeledek. Saya pikir Bapak cuma tukang tahu biasa. Saya nggak tahu." Pak Darto menepuk bahu Pak Karta. "Tidak apa-apa. Justru dari situlah saya belajar. Kadang manusia baru tahu nilai seseorang ketika mereka berhenti melihat penampilannya." Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Foto Pak Darto di baliho besar menjadi bahan perbincangan warga. Banyak yang tak percaya. Beberapa orang datang ke rumahnya untuk minta maaf secara langsung. Namun, tak satu pun dari itu membuat Pak Darto berubah. Ia tetap keliling, tetap sederhana, tetap Pak Darto yang mereka kenal, meski kini dengan pandangan yang berbeda. Dan satu hal yang tak berubah, setiap pagi, suara khas itu masih terdengar, menyusuri gang-gang kecil Kampung Gading Asri. Tahu, tahu, tahu hangat. Pagi itu, Kampung Gading Asri mendadak ramai. Bukan karena keributan atau pesta rakyat, melainkan karena satu topik yang sama dibicarakan oleh hampir semua warga. Pembangunan pabrik tahu baru yang berdiri megah di lahan kosong bekas tambak tua di ujung desa. Bangunan setinggi 2 lantai dengan tembok putih dan aksen abu-abu itu tampak mencolok di tengah pemukiman sederhana. Plang besar bertuliskan, "Pabrik Tahu Rasa Sejati, Cabang Wilayah Barat," terpajang di bagian depan, lengkap dengan logo bergambar sepasang tangan menggenggam kedelai. Bagi warga yang hanya tahu-tahu sebatas lauk murah meriah di warung nasi, nama itu terasa asing, tapi menggelitik rasa penasaran. "Aku tuh baru tahu ya. Ternyata tahu juga bisa punya merek sendiri. Kirain semua tahu sama aja," celetuk Bu Darmi di warung Mbak Rini. "Lah iya, Mak. Ini kayaknya pabrik gede. Lihat tuh, truk-truk pada masuk bawa alat berat dari kemarin," sahut Pak Imam, sopir angkot yang kebetulan sedang menunggu penumpang. Anak-anak kecil yang biasa bermain bola di lapangan juga mulai tergoda mengintip pagar seng yang mengelilingi proyek. Setiap sore, mereka berdiri berjajar, menatap para pekerja berseragam yang sibuk membangun jalur distribusi dan ruang produksi. Namun satu hal yang membuat semua orang semakin bertanya-tanya. Siapa pemilik pabrik itu? Katanya sih dari Jakarta. Ada bos besar mau ekspansi ke daerah, ucap salah satu satpam proyek ketika ditanya. Yang lain berbisik, mungkin orang kaya yang beli lahan murah di desa buat buka cabang. Kalau kita bisa kerja di situ, alhamdulillah. Berita pembangunan pabrik itu menyebar seperti api di musim kemarau. Bahkan anak-anak muda yang biasanya nongkrong dan menganggur mulai bersikap lebih sopan kepada siapapun yang tampak seperti orang kota. Mereka mengira, mungkin salah satunya adalah HRD dari perusahaan tersebut. Namun, di tengah rasa penasaran itu, hanya satu orang yang tampak tenang, seolah tahu lebih banyak dari siapapun, Pak Darto. Di rumahnya yang masih sederhana dan bersahaja, Pak Darto duduk di depan laptop tuanya. Di layar terlihat bagan struktur organisasi pabrik yang hampir rampung. Di samping laptop, terdapat catatan tangan berisi nama-nama warga kampung yang berpotensi ia pekerjakan. Ia mencatat tidak berdasarkan ijazah, melainkan dari sikap sehari-hari. Siapa yang jujur, siapa yang sabar, siapa yang mau belajar, dan siapa yang selama ini diam-diam bekerja keras tanpa berharap pujian. Dika, masih muda, sering sok, tapi cepat tanggap. Mungkin bisa dikasih posisi logistik. Gumamnya pelan sambil menulis nama itu di daftar. Lalu tangannya melanjutkan menulis. Mbak Rini, bisa jadi ketua koperasi karyawan. Telaten dan paham pengelolaan uang. Tak banyak orang tahu, pabrik tahu itu bukan sekadar ekspansi bisnis. Bagi Pak Darto, ini adalah bentuk nyata dari janji pada almarhum istrinya. Sebuah janji bahwa ia akan membangun kembali hidupnya dengan membantu orang lain. Bukan dengan cara memberi uang semata, tapi memberi mereka kesempatan. Flashback kembali ke 3 tahun lalu, saat ia baru bangkit dari keterpurukan.
Pak Darto tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota Solo, bekerja serabutan sebagai kuli di pabrik tahu milik temannya. Gajinya tak seberapa, tapi dari situ ia mulai belajar ulang. Mulai dari teknik produksi tahu modern, manajemen rantai pasok, hingga cara mengelola SDM. Ia menyerap semua ilmu itu diam-diam, mencatat setiap hal yang ia lihat, hingga akhirnya ia mendapat tawaran kerjasama dari mantan relasi bisnisnya dulu, Pak Santosa. Darto, aku tahu hidupmu jatuh, tapi aku percaya kamu bisa bangkit. Aku punya dana, kamu punya pengalaman. Mau nggak kita mulai lagi? Tapi dengan konsep yang baru, kita bangun pabrik tahu modern, tapi tetap mempertahankan rasa tradisional. Pak Darto tak menjawab langsung. Tapi di malam yang dingin, ia memandangi foto istrinya dan berkata dalam hati, "Bu, mungkin ini jalannya. Aku mulai lagi dari nol. Tapi kali ini, bukan cuma untuk kita, tapi untuk mereka yang seperti aku dulu." Dari situlah cikal bakal rasa sejati berdiri. Mereka membangun pabrik pusat di luar kota, dan setelah bisnis mulai stabil, cabang pertama yang ia pilih adalah Kampung Gading Asri, bukan tanpa alasan. Di kampung ini, ia merasa punya utang. Utang batin karena selama ini, ia menyaksikan sendiri bagaimana kesenjangan, kemiskinan, dan minimnya pendidikan membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran pesimis. Bahkan dirinya sendiri pernah jadi korban pandangan sebelah mata, dicap hina hanya karena pekerjaannya. Maka itu, pembangunan pabrik di kampung ini bukan hanya untuk memperluas produksi, tapi untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang harga diri dan kerja keras. Namun, Pak Darto tetap memilih diam. Ia tak pernah mengumumkan siapa dirinya. Ia ingin orang-orang di sekitarnya melihat dirinya apa adanya. Ia ingin tahu bagaimana sikap asli mereka terhadap orang kecil. Sebab, dari sanalah ia bisa menilai karakter sejati seseorang. Suatu malam, Rini mengetuk pintu rumah Pak Darto dengan raut wajah bingung. "Pak, saya dengar dari Pak RW, pabrik itu akan buka lowongan besar-besaran minggu depan." Pak Darto mengangguk. "Iya, benar. Tapi lowongannya bukan hanya untuk orang luar. Saya harap warga sini juga mau mendaftar." Rini duduk di kursi depan rumah. "Saya pengen kerja, Pak. Tapi saya cuma lulusan SMP. Saya cuma bisa jualan sayur." Pak Darto menatapnya serius. "Pabrik ini bukan hanya butuh ijazah. Kami butuh orang yang bisa dipercaya, yang punya empati. Dan saya lihat itu ada di diri Mbak Rini." Rini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat, bukan dari status atau pendidikannya, tapi dari siapa dirinya sebenarnya. Hari demi hari, warga makin ramai membicarakan pabrik. Banyak yang sudah mencetak CV, meski tak tahu akan melamar ke siapa. Ada yang bahkan mulai belajar komputer dasar dari warnet, demi bisa terlihat modern. Pak Darto mengamati semua itu dari kejauhan, sembari menyelesaikan satu dokumen penting. Pengumuman resmi lowongan kerja rasa sejati cabang Gading Asri. Di bagian akhir surat itu, ia mencantumkan nama pemilik resmi. Darto Wibowo, founder CEO PT Rasa Sejati. Tapi dokumen itu belum ia cetak. Ia tahu, saat surat itu dipasang, akan ada banyak wajah yang berubah. Ia hanya berharap, perubahan itu bukan karena kaget atau malu, tapi karena mereka mulai belajar untuk lebih menghargai siapapun, termasuk penjual tahu keliling yang selama ini mereka remehkan. Hari Senin pagi itu langit cerah. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan dan mengangkat sedikit debu di jalan-jalan Kampung Gading Asri. Di depan balai desa, sebuah papan pengumuman besar berdiri, menarik perhatian banyak warga yang baru saja selesai mengikuti senam pagi. Yang membuat papan itu berbeda adalah lembaran kertas berlogo resmi, dengan kop surat perusahaan, dan cap biru terang di sudut kanan bawah. Huruf-huruf besar tertulis dengan jelas. Pengumuman lowongan kerja. PT Rasa Sejati.
Pabrik Tahu Cabang Gading Asri. Kami membuka kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar dengan kualifikasi sebagai berikut. Begitu kalimat itu terbaca, kerumunan mulai terbentuk. Ada ibu-ibu yang mengintip dari balik punggung suaminya. Pemuda-pemuda yang biasanya hanya nongkrong kini berebut posisi paling depan. Bahkan anak-anak kecil pun ikut-ikutan ingin tahu apa yang terjadi. Pak RW yang biasanya cuek mendadak terlihat sibuk, mengatur barisan dan memberi penjelasan kepada warga. Ini resmi ya, warga Gading Asri dapat prioritas. Minggu depan ada proses seleksi awal. Lokasinya di Aula Balai Desa, ujarnya dengan suara lantang. Sontak, suasana kampung berubah. Mereka yang semula pesimis dengan nasibnya mulai berbicara tentang harapan. Banyak pemuda mulai mencari-cari akta kelahiran, ijazah lama, dan bahkan pergi ke warnet untuk mencetak ulang CV meski belum benar-benar paham apa isinya. Rini, yang sejak awal tahu siapa pemilik pabrik itu, tak henti menatap papan pengumuman. Dadanya sesak, bukan karena cemas, tapi karena haru. Pak Darto benar-benar serius ingin bantu warga, gumamnya lirih. Namun, tidak semua orang menyambut kabar itu dengan antusiasme yang tulus. Di pos ronda RT 2, sekelompok pemuda yang dulu sering menghina Pak Darto, kini mulai gelisah. Salah satunya, Dika, yang merasa paling vokal di antara mereka, terlihat bingung sendiri. Gimana kalau si bos tahu itu tahu kita pernah ngatain dia waktu dagang keliling? Tanyanya sambil menggigit kuku. Temannya menjawab cepat. Mana mungkin? Dia orang kota, masa tahu hal-hal remeh kayak gitu? Tapi di dalam hati Dika tidak yakin. Beberapa minggu terakhir, dia merasa seperti diawasi, bukan secara harfiah, tapi dari cara Pak Darto memperhatikannya. Meski tak pernah membalas ejekan, mata Pak Darto seolah tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Di rumah kontrakannya, Pak Darto duduk di depan meja kayu kecil. Di hadapannya, ratusan berkas telah disusun rapi. CV-CV itu datang bertubi-tubi sejak pengumuman lowongan disebar. Beberapa masih ditulis tangan, beberapa bahkan hanya berisi biodata seadanya. Tapi bagi Pak Darto, itu tidak penting. Ia membaca satu persatu, memperhatikan bukan hanya pendidikan atau pengalaman kerja, tapi juga niat dan semangat yang terpancar dari tulisan dan format seadanya. Surat dari seorang pemuda bernama Arul menarik perhatiannya. Lulusan SMA, tak punya pengalaman kerja, tapi di bagian terakhir surat, ia menulis, "Saya tidak pandai bicara, tapi saya selalu datang paling pagi dan pulang paling malam dimanapun saya berada. Kalau diberi kesempatan, saya akan buktikan." Pak Darto tersenyum kecil. Kadang, yang kita butuhkan bukan orang paling pintar, tapi orang yang tahu arti kerja keras. Ucapnya pelan sambil menandai nama Arul dengan pulpen merah. Tak jauh dari situ, lemari tua tempat ia menyimpan map-map berisi data rahasia perusahaan terbuka sedikit. Di dalamnya, tersimpan rencana detail ekspansi pabrik selama 5 tahun ke depan, termasuk potensi pembangunan pusat pelatihan kerja berbasis kearifan lokal. Di sana juga ada satu map kecil berwarna biru dengan label tangan. Calon pemimpin dari kampung sendiri. Itu adalah proyek pribadi Pak Darto, mencari, membina, dan mengembangkan warga lokal agar bisa menjadi bagian inti dari manajemen pabrik. Bukan semata-mata untuk menciptakan lapangan kerja, tapi untuk membangun kepercayaan diri masyarakat yang selama ini merasa rendah diri hanya karena hidup di pinggiran. Minggu berganti cepat. Hari seleksi pun tiba. Balai desa penuh sesak. Panitia dari pusat perusahaan datang membawa perangkat tes sederhana, kuesioner minat dan keterampilan, wawancara singkat, serta simulasi kerja ringan. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah sosok yang duduk di kursi utama pewawancara. "Loh, itu kan Pak Darto?" bisik salah satu warga. Semua mata langsung menoleh. Pria yang biasa mendorong gerobak dengan pakaian lusuh itu kini duduk tenang, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Bukan pakaian mewah,
tapi sangat rapi. Di hadapannya terbuka laptop dan berkas-berkas peserta. Benar, Pak Darto pemilik sekaligus pimpinan PT Rasa Sejati. Beliau yang akan memimpin langsung cabang Gading Asri, ujar salah satu panitia dari pusat perusahaan. Ruangan seketika hening. Beberapa orang menunduk, sebagian tampak malu, beberapa bahkan mulai menangis diam-diam. Dika, yang ikut seleksi, gemetar. Wajahnya pucat. Ketika namanya dipanggil, ia hampir tidak bisa berdiri. Dengan langkah perlahan, ia duduk di hadapan Pak Darto. "Dika ya?" tanya Pak Darto sambil membuka berkasnya. Suaranya lembut, tapi tegas. "Iya, Pak. Maaf, saya." Pak Darto tersenyum kecil. "Saya nggak butuh maafmu, Dik. Saya cuma mau tahu, kamu sudah siap berubah atau belum?" Dika terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Saya siap, Pak. Kalau Bapak masih mau kasih kesempatan." Pak Darto menutup mapnya dan mengangguk pelan. "Kesempatan itu bukan saya yang kasih, tapi kamu yang ciptakan. Saya cuma buka pintu. Masuk atau enggaknya, itu keputusan kamu." Satu persatu peserta keluar dari ruang wawancara dengan ekspresi berbeda. Tapi satu hal yang sama, semuanya kini melihat Pak Darto dengan cara baru. Bukan lagi sebagai tukang tahu keliling, tapi sebagai lambang harapan yang muncul dari kerja keras dan ketulusan. Di luar balai desa, Rini menunggu giliran. Ketika dipanggil masuk, ia langsung disambut senyum hangat Pak Darto. "Siap, Bu Ketua Koperasi," godanya ringan. Rini tertawa sambil mengusap air matanya. "Siap, Pak. Tapi masih nggak percaya. Bapak ternyata sehebat ini." Pak Darto menatapnya dalam. "Saya nggak hebat, Mbak Rini. Saya cuma berusaha jadi orang baik. Itu pun belum tentu berhasil." Petang menjelang, proses seleksi hari pertama selesai. Angin mulai berhembus dingin. Pak Darto berdiri di halaman balai desa, menatap langit yang perlahan gelap. Ia menarik napas panjang. "Bu, aku sudah mulai," bisiknya dalam hati, membayangkan almarhumah istrinya berdiri di sampingnya. Dan kampung Gading Asri pun bersiap menghadapi hari-hari baru. Kali ini bukan dengan cemas dan prasangka, tapi dengan semangat dan rasa bangga. Hari-hari setelah pengumuman hasil seleksi pabrik Rasa Sejati, kampung Gading Asri tidak lagi seramai sebelumnya. Euforia yang sempat meluap saat lowongan dibuka, perlahan-lahan digantikan oleh perasaan canggung, kecewa, dan bahkan amarah. Sebagian warga yang namanya terpampang di papan pengumuman penerimaan, yang ditempel di dinding balai desa, tersenyum sumringah, penuh semangat menatap masa depan. Tapi sebagian lainnya, yang namanya tidak tertera, pulang dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Salah satunya adalah Warto, pria berusia 45 tahun yang selama ini hidup dari hasil menjadi kuli bangunan lepas. Istrinya sempat berharap besar ketika Warto ikut melamar ke pabrik. "Paling tidak, Bapak bisa kerja tetap, ada BPJS, ada masa depan, nggak usah pindah-pindah proyek lagi," kata istrinya seminggu sebelum seleksi. Namun pagi itu, mereka harus menelan kenyataan. Nama Warto tidak tercantum. Di rumahnya, suasana hening. Ia hanya duduk di beranda, menatap kosong ke halaman yang kering. "Kenapa bisa nggak lolos? Ya, aku ini kerja keras. Loh, badan masih kuat," keluh Warto pada istrinya yang sedang menyapu. "Entahlah, Pak. Mungkin belum rejeki," jawab istrinya pelan. Tapi Warto tidak puas. Ia merasa dirinya layak. Ia merasa disepelekan. Dan perasaan itu tidak hanya dirasakannya seorang diri. Di warung kopi Pak Budi, beberapa pelamar yang gagal berkumpul. Obrolan yang semula hanya desahan kecewa, berubah menjadi bisik-bisik tak sedap. Apa jangan-jangan itu lowongan udah diatur dari awal?
Kayaknya yang dekat-dekat sama Pak Darto aja yang diterima. Lihat aja si Rini, langsung masuk manajemen. Iya, si Dika juga keterima. Padahal kelakuan dia dulu kayak gimana? Suara-suara itu mulai menyebar. Ada yang diam-diam menyimpan dendam, ada yang terang-terangan menyalahkan sistem seleksi. Beberapa bahkan mulai menyebar kabar bahwa Pak Darto bermain mata dalam rekrutmen. Pak Darto, yang mendengar kabar itu lewat desas-desus dari anak-anak yang bermain di halaman, hanya bisa menarik napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang tengah rumah kontrakannya. Di depannya, tumpukan CV pelamar yang belum diterima. Di antaranya ada nama Warto, Surti, bahkan pemuda lain yang dulunya rajin tapi gagal menunjukkan semangat saat wawancara. Pak Darto tidak memilih berdasarkan hubungan atau kenalan, tapi berdasarkan attitude saat proses seleksi, kejujuran, niat belajar, dan komitmen. Namun ia juga tahu, keputusan yang adil tak selalu terasa adil di mata mereka yang terluka. Keesokan harinya, Pak Darto datang ke balai desa. Dengan membawa lembaran tambahan, ia meminta izin pada Pak RW untuk mengumumkan satu hal baru di hadapan warga. Sore itu, warga berkumpul. Bukan karena undangan resmi, tapi karena kabar bahwa Pak Darto akan bicara langsung. Beberapa yang kecewa duduk di belakang, menyilangkan tangan, menunggu dengan tatapan sinis. Pak Darto berdiri di atas panggung kecil yang biasa dipakai saat perayaan 17-an. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana abu-abu. Wajahnya tetap tenang. Assalamualaikum, warga semua. Terima kasih sudah datang. Suasana sunyi. Saya tahu, beberapa hari ini ada banyak pembicaraan soal hasil seleksi kerja di pabrik. Ada yang bahagia karena diterima. Ada juga yang kecewa, bahkan marah. Beberapa orang mengangguk pelan. Sisanya hanya diam. Saya ingin minta maaf jika proses ini menimbulkan rasa sakit atau pertanyaan di hati Bapak Ibu semua. Saya sendiri yang menyusun dan memeriksa tiap berkas. Saya tidak menilai dari siapa kenal siapa. Saya menilai dari sikap dan kesiapan bekerja dalam tim. Tiba-tiba dari arah belakang, suara keras menyela. Kalau gitu kenapa saya nggak diterima? Pak Darto? Saya kerja keras seumur hidup. Badan masih kuat. Tapi saya malah ditolak. Pak Darto menunduk hormat. Pak Warto, saya tahu Bapak pekerja keras. Saya sangat menghargai itu. Tapi pabrik ini juga butuh keseimbangan antara tenaga, sikap, dan kemampuan bekerja dalam sistem. Saat wawancara, Bapak berkata bahwa Bapak tak suka diperintah anak muda. Tapi di pabrik, kita harus siap dipimpin siapa saja, selama dia kompeten. Warto terdiam. Kata-kata itu menohok, namun masuk akal. Pak Darto melanjutkan, tapi bukan berarti perjuangan Bapak selesai. Saya tidak tutup pintu. Saya umumkan hari ini bahwa kami akan membuka program pelatihan kerja bagi yang belum diterima. Kami akan beri pelatihan teknis, disiplin kerja, dan komunikasi tim. Setelah 3 bulan, siapa yang menunjukkan perkembangan, akan kami prioritaskan untuk diterima di batch berikutnya. Kerumunan mulai bergerak. Beberapa yang semula cemberut mulai saling menatap, seolah berkata, masih ada harapan. Tapi, lanjut Pak Darto tegas, program ini bukan untuk membalas kekecewaan. Ini untuk mereka yang masih punya semangat belajar, yang siap menerima kekalahan sebagai pelajaran, bukan yang sibuk menyalahkan. Wajah-wajah yang awalnya keras mulai melunak. Bahkan beberapa pemuda yang semula menggerutu kini berdiri lebih tegak, merasa tertantang. Rini yang duduk di barisan depan, menatap Pak Darto dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, tak semua orang punya keberanian untuk menjelaskan dengan jujur dan tetap rendah hati dalam posisi seperti itu. Malam harinya, di rumahnya,
Pak Darto menuliskan satu lagi catatan di buku kecilnya. Kekecewaan bisa membakar jembatan atau menyalakan api semangat, tergantung siapa yang memegang koreknya. Beberapa hari kemudian, pendaftaran pelatihan kerja dibuka. Di luar dugaan, lebih dari 60 orang mendaftar. Di antara mereka ada Pak Warto, dengan wajah yang lebih tenang dan langkah yang lebih ringan. Saat Pak Darto datang mengecek kelas pelatihan pertama, ia melihat Warto sedang membantu peserta lain mengangkat alat-alat praktek. Tanpa diminta, ia tersenyum kecil. Begitu caranya, Pak Warto, gumamnya lirih. Pelatihan itu menjadi titik balik. Tak hanya memperkuat hubungan antara warga dengan manajemen pabrik, tapi juga menyadarkan banyak orang bahwa tak semua kegagalan adalah akhir. Kadang, itu adalah pintu masuk ke pembelajaran yang jauh lebih penting daripada sekadar mendapat pekerjaan. Dan bagi Pak Darto, hari itu adalah bukti bahwa orang kecil tidak hanya butuh pekerjaan. Mereka butuh dihargai, diarahkan, dan diberikan ruang untuk percaya lagi pada diri sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan dengan lembut. Udara terasa lebih segar, dan bau khas tanah basah dari hujan semalam masih menyelimuti pekarangan rumah-rumah di Kampung Gading Asri. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari pagi ini. Jalan menuju ujung kampung tampak lebih ramai dari biasanya. Warga, baik yang menjadi pegawai baru maupun yang sekadar ingin melihat-lihat, berduyun-duyun menuju bangunan megah berwarna putih abu-abu yang kini berdiri kokoh dan rapi. Pabrik tahu rasa sejati cabang Gading Asri resmi beroperasi hari ini. Di gerbang masuk, dua petugas keamanan berseragam biru tua menyambut ramah siapa saja yang datang. Sebuah spanduk terbentang di atas pintu masuk bertuliskan, "Selamat datang, para perintis." Tak ada nama pemilik, tak ada logo perusahaan yang terlalu mencolok. Semuanya terasa sederhana, namun syarat makna. Karena hari ini bukan sekadar hari pembukaan pabrik, tapi awal dari perubahan besar bagi kampung yang dulu hanya dikenal karena banyaknya pengangguran dan anak muda yang tak punya arah. Dika berdiri di depan cermin kecil di rumahnya, merapikan seragam kerja pertamanya. Wajahnya sedikit tegang. Ini pertama kalinya ia bekerja resmi, bukan sebagai tukang parkir dadakan atau pengantar barang bayaran harian. Ia menarik napas dalam-dalam, memandangi dirinya sendiri. "Lo bisa, Dik. Ini saatnya," gumamnya pelan. Di tempat lain, Mbak Rini sedang membantu Rara, anak perempuannya, mengenakan seragam sekolah. Sambil menyisir rambut Rara, ia mencuri pandang ke arah jam dinding. "Bu harus berangkat dulu ya, Nak. Hari ini Ibu mulai kerja di pabrik. Doain Ibu ya." Rara mengangguk cepat. "Semangat, Ibu. Nanti pulang bawa tahu goreng ya." Mereka tertawa bersama sebelum Rini pamit dan bergegas pergi. Hari ini ia tidak membawa dagangan seperti biasanya. Ia mengenakan seragam khusus bagian administrasi koperasi karyawan, lengkap dengan ID card bertuliskan, "Rini Widiasih bagian keuangan internal." Di area dalam pabrik, suasana sibuk namun tertib. Para pegawai baru dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai divisi: pengolahan, pengepakan, distribusi, logistik, administrasi, hingga kebersihan. Mereka dikumpulkan di aula utama, tempat yang juga berfungsi sebagai ruang pelatihan dan rapat. Di depan ruangan, berdiri seseorang yang begitu dikenal namun kini tampil berbeda, Pak Darto. Mengenakan jas kerja sederhana dan headset kecil di telinganya, ia tampak seperti eksekutif pabrik profesional. Namun senyum lembut dan sorot mata rendah hati itu tetap sama. "Selamat pagi semuanya," sapanya hangat. "Hari ini, kita tidak hanya membuka pabrik, kita membuka lembaran baru. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk kita semua, yang selama ini dianggap kecil, tak penting, bahkan tak dihitung." Suasana hening. Beberapa mata mulai berkaca-kaca.
Saya tahu di antara kalian ada yang dulunya kerja serabutan, ada yang pernah dihina, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi hari ini, saya ingin kalian tahu satu hal. Kalian layak. Layak mendapat kesempatan. Layak tumbuh. Layak dihormati. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pabrik ini bukan tempat mencari uang semata, tapi tempat kita belajar, bertumbuh, dan saling menjaga. Kita bukan sekadar karyawan dan atasan. Kita satu keluarga. Dan dalam keluarga, kita saling mengangkat, bukan menjatuhkan. Riuh tepuk tangan menggema di aula. Suasana begitu emosional. Tak sedikit yang mengusap air mata, bukan karena sedih, tapi karena merasa dihargai, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Proses kerja dimulai. Mesin-mesin produksi diaktifkan satu persatu. Bau khas kedelai yang direbus mulai menyebar ke seluruh ruangan. Suara alat pemeras, cetakan tahu, dan mesin pemotong bersahutan. Namun semua itu diiringi dengan senyum-senyum gugup yang perlahan berubah menjadi senyum percaya diri. Dika, yang ditempatkan di bagian logistik gudang, dengan gesit mencatat stok bahan baku. Ia bekerja berdampingan dengan Arul, pemuda pemalu yang dulu hanya membantu ibunya jual sayur. Kita dulu sering nongkrong gak jelas ya, sekarang malah ngurusin tahu, kata Dika sambil tertawa kecil. Arul mengangguk. Gue seneng banget. Bro, ini kerjaan pertama gue yang gak bikin gue malu kalau ditanya orang. Di sudut lain, Mbak Rini sibuk memeriksa laporan pengeluaran koperasi. Tangannya gesit, matanya tajam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa punya harga diri yang diakui. Beberapa pekerja yang semula hanya ikut pelatihan, kini diberikan kesempatan magang di bagian kebersihan dan packing. Pak Warto, salah satunya, terlihat lebih semangat dari siapapun. Meski hanya ditugaskan mengawasi proses pengemasan, ia memperlakukannya seolah mengelola bagian penting dari perusahaan. Dan memang benar. Karena bagi Pak Darto, setiap bagian adalah penting. Malamnya, setelah pabrik tutup dan para pekerja pulang, Pak Darto naik ke lantai 2 bangunan utama. Di sana, ada balkon kecil menghadap ke sawah dan langit malam yang bersih. Ia berdiri sendiri, membawa secangkir kopi hangat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki menyusulnya. Mau sendiri, Pak? Tanya Rini, yang diam-diam datang membawa map laporan keuangan pertama koperasi. Pak Darto tersenyum. Enggak, malah senang ada teman ngobrol. Mereka berdiri berdampingan, memandangi cahaya lampu kampung yang berkelap-kelip di kejauhan. Pak, saya mau bilang sesuatu, kata Rini setelah beberapa saat hening. Terima kasih. Karena Bapak, banyak orang di kampung ini berubah. Termasuk saya. Pak Darto menatap ke langit, lalu menjawab. Saya hanya membuka pintu, Mbak Rini. Tapi kalian yang memilih masuk dan berdiri di dalamnya. Ia menghela napas panjang. Kita baru mulai. Masih panjang perjalanan ini. Tapi hari ini, saya bahagia. Karena kita memulai dengan hati. Dan di tengah sejuknya malam, pabrik tahu itu tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik. Ia telah menjelma menjadi simbol harga diri, kebangkitan, dan kepercayaan. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, tapi hanya bisa dibangun oleh waktu, niat, dan ketulusan. 1 bulan berlalu sejak pabrik rasa sejati cabang Gading Asri resmi beroperasi. Pada awalnya, segalanya berjalan sesuai rencana. Produksi lancar, pegawai penuh semangat, dan distribusi ke pasar tradisional wilayah barat mulai membuahkan hasil. Pembeli dari luar kota bahkan mulai melirik produk tahu buatan pabrik itu yang dinilai punya tekstur lebih padat dan cita rasa lebih rumahan. Namun seperti bisnis manapun, ketika kaki sudah mulai kuat melangkah, ujian pun datang menghampiri, tak selalu dari luar, kadang justru dari dalam diri sendiri. Masalah pertama datang dalam bentuk target produksi yang meleset. Suatu pagi,
Bagian pengepakan terlihat lebih kacau dari biasanya. Kardus-kardus tahu yang seharusnya dikirim pukul 7 pagi ke distributor utama di Purwokerto belum siap hingga hampir pukul 9. Dika, yang menangani logistik, tampak kehabisan akal. Aduh, kenapa baru dicetak jam segini? Kemarin katanya kita udah stok 300 kotak. Serunya pada Andi, bagian pengemasan. Andi, pemuda yang dulu kerja sebagai tukang servis kipas angin, menjawab cepat. Tapi kemarin banyak yang minta ganti karena tahu terlalu lembek. Akhirnya dipotong ulang, dan nggak kehitung di laporan. Lah terus kenapa lu nggak bilang? Ini pengiriman telat 2 jam. Perdebatan pun tak terhindarkan. Suasana yang awalnya hangat berubah jadi tegang. Bahkan beberapa pegawai lain mulai saling menyalahkan. Suara mesin yang biasanya menyatu dengan tawa ringan para karyawan kini terdengar kaku dan dingin. Di ruangannya, Pak Darto sudah mencium gelagat ini. Ia tahu, tim yang masih baru pasti butuh waktu menyesuaikan diri. Tapi jika dibiarkan, konflik kecil bisa membesar menjadi api. Sore harinya, ia mengumpulkan seluruh tim inti di aula. Teman-teman, saya paham kalian lelah. Saya juga tahu, tekanan mulai datang dari segala arah. Target produksi, kualitas, waktu pengiriman. Tapi kita nggak boleh lupa, kita dulu memulai ini karena saling percaya. Ia memandang satu persatu wajah yang tampak murung dan kesal. Kalau kita mulai saling tuding, yang hancur bukan hanya produksi, tapi kepercayaan itu. Ia lalu menunjuk ke papan whiteboard dan menuliskan besar-besar. Saling bantu, bukan saling jatuhkan. Kalimat sederhana itu menggantung di dinding aula selama berhari-hari. Dan perlahan-lahan, suasana mulai mencair kembali. Tapi belum selesai satu masalah, ujian berikutnya datang. Kali ini dari luar tembok pabrik. Sebuah pabrik tahu besar di kota tetangga, yang selama ini mendominasi pasar tradisional wilayah barat, merasa terancam dengan kehadiran rasa sejati. Mereka mulai menurunkan harga secara drastis, bahkan menyebarkan rumor bahwa tahu buatan Gading Asri menggunakan bahan pengawet. Pasar-pasar di Purwokerto dan Banjarnegara yang semula memesan rutin, mulai ragu. Beberapa pedagang mulai membatalkan pesanan. Penghasilan menurun. Alarm bahaya pun menyala. Di kantor pusat, Pak Darto mengadakan rapat darurat. Kita harus lawan bukan dengan rumor balik, tapi dengan mutu dan kejujuran, katanya tegas. Ia lalu mengambil keputusan yang cukup berani, membuka kunjungan umum ke pabrik. Siapa saja boleh datang dan melihat langsung proses produksi. Bahkan dibuat sesi live sederhana lewat akun media sosial koperasi. Tak disangka, ide itu viral. Seorang food blogger lokal datang, membuat video dokumentasi proses pembuatan tahu rasa sejati dari awal hingga pengemasan, dan mengunggahnya ke platform online. Dalam 2 hari, video itu ditonton puluhan ribu kali. Para penonton terkesan melihat bagaimana warga biasa bekerja penuh disiplin, tanpa bahan kimia, dengan sistem yang rapi dan bersih. Komentar positif pun berdatangan. Baru tahu ternyata tahu bisa dibuat sebersih ini. Keren. Produksi rumahan tapi standar profesional. Semoga pabrik ini bisa buka cabang di tempatku. Tanpa harus membalas serangan pabrik pesaing dengan kebencian, rasa sejati justru mendapat kepercayaan lebih luas dari publik. Tapi meskipun badai eksternal mulai reda, badai internal masih menyisakan riak. Konflik berikutnya bukan tentang produksi, melainkan politik kecil-kecilan di antara karyawan. Beberapa pegawai yang merasa lebih senior mulai memperlihatkan sikap dominan. Arul, yang dulu pemalu tapi kini bertugas di pengawasan kualitas, menjadi korban perundungan kecil dari pegawai lama bernama Surya. Bocah, cek-cek mulu kayak auditor. Gaya lo kayak manajer aja. Cibir Surya saat Arul memeriksa suhu pengukusan. Arul hanya menunduk.
Tapi perlakuan seperti itu terjadi berulang kali. Hingga suatu hari, Pak Darto memergoki Surya memalsukan data suhu pemasakan agar terlihat efisien. Ia tidak marah besar. Ia hanya memanggil Surya ke ruangannya, lalu memutar ulang rekaman CCTV yang menunjukkan kelakuannya. Mas Surya, kita nggak pakai sistem senior-junior di sini. Kita pakai sistem adil dan jujur. Kalau kamu terus merasa paling tahu karena lebih lama kerja, kamu akan buta sama perubahan. Surya tertunduk, tak menjawab. Tapi sejak hari itu, sikapnya berubah. Mungkin karena malu, atau mungkin karena tersentuh oleh cara Pak Darto menegur tanpa mempermalukan. Di minggu ketiga bulan kedua, Pak Darto membuat satu pengumuman penting. Mulai bulan depan, pabrik akan membentuk tim evaluasi karyawan mandiri, terdiri dari perwakilan semua divisi, bukan hanya manajemen. Tim ini bertugas memberikan masukan atas masalah kerja, sistem, hingga keluhan internal. Semua punya suara. Dan suara kalian penting, ujar Pak Darto dalam pertemuan mingguan karyawan. Tepuk tangan pun terdengar. Kali ini lebih tulus dan penuh semangat. Pada malam harinya, Pak Darto kembali berdiri di balkon pabrik, memandangi langit yang berbintang. Kali ini ia ditemani oleh Dika. Pak, kata Dika pelan. Jujur ya, saya dulu ngeremehin Bapak. Nggak nyangka sekarang bisa kerja bareng Bapak kayak gini. Pak Darto tersenyum samar. Manusia itu memang sering melihat dari kulit luar. Tapi kulit itu bisa pudar. Dik. Yang abadi cuma hati dan niat. Dika menunduk. Terima kasih udah tetap kasih saya kesempatan. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya masih nongkrong gak jelas. Pak Darto menepuk bahunya. Tugasmu sekarang bukan cuma kerja, tapi jaga semangat yang sudah tumbuh ini. Jangan biarkan jadi racun. Dan malam itu, keduanya hanya berdiri dalam diam, menatap jalan kampung yang perlahan gelap, tapi kini tak lagi suram. Karena bagi mereka yang mau berubah dan belajar, bahkan dari tahu pun, bisa lahir masa depan yang lebih cerah. 2 bulan setelah pabrik tahu rasa sejati cabang Gading Asri berjalan, gaung keberhasilannya tak hanya menggema di wilayah Banyumas dan sekitarnya, tapi juga mulai menarik perhatian kalangan luar, terutama para pelaku industri pangan berskala besar. Video dokumentasi proses produksi yang sempat viral rupanya menjadi titik balik. Selain memperlihatkan profesionalisme, juga membangun citra kuat bahwa pabrik ini bukan sekadar tempat bekerja, tapi simbol kebangkitan masyarakat kecil. Dan dari situlah cerita sampai ke telinga orang-orang yang biasanya memegang kendali di balik layar industri, para investor. Suatu siang, saat rapat mingguan baru saja selesai di ruang aula, Pak Darto menerima panggilan dari Sekretaris Pusat Manajemen Rasa Sejati. Pak, hari Jumat lusa akan datang perwakilan dari PT Citra Abadi Group. Mereka minta presentasi kerjasama. Pak Darto terdiam sebentar. Nama perusahaan itu bukan asing di telinganya. Sebuah grup besar yang bergerak di bidang pangan dan logistik. Pemain lama yang dikenal punya modal kuat dan jaringan distribusi skala nasional. Kerjasama dalam bentuk apa? Tanya Pak Darto dengan tenang. Belum dijelaskan detail. Tapi mereka minta dijadwalkan langsung bertemu Bapak. Pak Darto menyetujui. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang ia simpan sendiri. Ia tahu, tawaran dari perusahaan besar bukan hal sepele. Bisa jadi ini jalan pintas untuk memajukan pabrik, atau sebaliknya, jalan pintas menuju kehilangan arah. Hari yang ditentukan pun tiba. Sebuah mobil hitam berplat B terparkir di halaman depan pabrik. 2 pria dan 1 wanita turun dengan pakaian formal rapi. Salah satunya mengenakan jas biru dongker dengan dasi perak yang mencolok. Ia memperkenalkan diri sebagai Gunawan, Direktur Kemitraan PT Citra Abadi Group. Pak Darto menyambut dengan sopan. Mereka langsung diarahkan ke ruang pertemuan kecil di lantai 2 bangunan pabrik. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Darto.
Kami sangat tertarik dengan sistem yang Bapak bangun di sini, ujar Gunawan sambil membuka map presentasi. Ia kemudian menunjukkan sejumlah data grafik pertumbuhan pabrik Darto selama 2 bulan terakhir. Tak hanya itu, Gunawan juga memuji betapa efisien dan disiplin sistem kerja di pabrik kecil ini. Tapi kemudian ia mulai membuka kartu utama mereka. Begini, Pak, kami ingin menawarkan kemitraan eksklusif. Kami akan suntikan dana sebesar 12 miliar rupiah. Sebagai gantinya, kami ingin 51% saham pabrik ini dan hak penuh atas distribusi produk tahu merek Rasa Sejati untuk seluruh Indonesia. Rini yang ikut dalam rapat, sebagai ketua koperasi karyawan, terbelalak. Dika yang duduk di pojok ruangan juga tampak terguncang. 12 miliar, angka yang bahkan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dana itu bisa dipakai untuk membangun fasilitas baru, memperluas jaringan, bahkan menambah gaji karyawan. Tambah Gunawan cepat, seolah tahu mereka sedang terbujuk. Namun Pak Darto hanya diam. Ia tidak tersenyum. Tidak juga menunjukkan antusiasme. Ia menatap lembaran kertas proposal di depannya tanpa membuka satu halaman pun. Kalau saya tolak, apa yang terjadi? Tanyanya singkat. Gunawan tersenyum tipis. Tidak ada paksaan. Tentu saja. Tapi, Pak Darto, Bapak tahu sendiri. Kompetitor sekarang makin banyak. Dan pasar tidak sabar. Jika Bapak tidak segera ekspansi, pabrik ini bisa tertinggal. Kami hanya ingin membantu mempercepat langkah. Pak Darto mengangguk, tapi tidak menjawab apa-apa hingga rapat selesai. Malam itu, setelah semua pegawai pulang, Pak Darto duduk sendirian di lantai 2, menatap halaman pabrik yang mulai sepi. Angin lembut berhembus. Suara kodok dari sawah sekitar terdengar sayup-sayup. Tak lama kemudian, Rini datang membawakan teh hangat. Pak, itu tawaran yang luar biasa, katanya lirih. Pak Darto tidak langsung menanggapi. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, saya tahu, tapi bukan luar biasanya yang saya pikirkan, melainkan harganya. Rini menatapnya dalam. Bapak khawatir kehilangan kontrol. Pak Darto mengangguk pelan. Bukan soal kontrol, Mbak Rini, tapi soal identitas. Kita bangun pabrik ini bukan sekadar buat produksi tahu. Kita ingin membuktikan kalau orang kecil bisa berdiri sendiri. Kalau saya kasih mayoritas saham ke mereka, pabrik ini jadi milik mereka, bukan milik warga lagi. Hening sejenak. Rini mengerti betul maksud Pak Darto. Selama ini, mereka bukan hanya bekerja. Mereka sedang membangun harga diri. Kalau semua keputusan nanti harus lewat rapat direksi Jakarta, lalu suara karyawan kita didengar dari mana? Lanjutnya, mereka bilang tak akan mengubah sistem. Tapi perusahaan sebesar itu, kalau sudah dapat kendali, pasti ingin balik modal secepatnya. Itu artinya efisiensi, pemangkasan, mungkin outsourcing. Rini mengepalkan tangan. Saya juga pikir begitu. Tapi saya sempat terpancing. Bayangkan, Pak, 12 miliar. Kita bisa gaji karyawan 2 kali lipat. Pak Darto menoleh. Gaji besar tak akan bertahan kalau harga diri mereka kecil. Saya lebih pilih bertumbuh pelan, tapi kokoh. Keesokan harinya, Pak Darto mengumpulkan seluruh karyawan di aula. Tanpa basa-basi, ia menjelaskan isi tawaran yang ia terima. Ia tidak menyembunyikan angka. Ia tidak menyederhanakan fakta. Tapi di akhir penjelasan, ia memberikan suara kepada semua orang. Pabrik ini dibangun dari tangan kalian. Jadi keputusan besar tidak akan saya buat sendiri. Kalian punya hak. Tapi saya ingin kalian tahu, menerima uang itu berarti kita menyerahkan separuh nyawa kita kepada mereka. Siapkah kalian? Salah satu yang berdiri pertama adalah Pak Warto. Saya dulu cuma tukang bangunan. Tapi di sini saya dihormati.
Saya nggak butuh uang banyak, Pak. Saya cuma butuh tempat yang adil. Arul menyusul. Saya pilih tetap kecil, asal milik sendiri. Daripada besar tapi harus tunduk pada orang yang nggak ngerti nilai kerja kita. Satu persatu, karyawan ikut bicara. Ada yang sempat tergoda, tapi akhirnya ikut sepakat. Di akhir forum, semua berdiri dan menyatakan, pabrik ini harus tetap milik kita bersama. Pak Darto menunduk dalam. Air matanya menetes tanpa suara. 2 hari kemudian, ia menelepon Gunawan. Terima kasih atas tawaran Bapak. Tapi dengan hormat, kami tolak. Kami lebih memilih berdiri dengan kaki kami sendiri. Di ujung telepon, terdengar tawa kecil. Saya sudah duga jawabannya begitu. Jujur, Pak Darto. Saya kagum. Tapi dunia industri keras. Pak, semoga idealisme Bapak kuat. Pak Darto menjawab pelan. Kalau bukan kita yang menjaga semangat dari kampung ini, siapa lagi? Dan saat malam menutup langit Gading Asri, suara dari pabrik masih terdengar. Tapi kini bukan lagi suara mesin atau suara transaksi, melainkan suara tekad orang-orang yang memutuskan untuk tetap berjuang bersama, apapun harganya. Mereka tahu, keputusan itu mungkin membuat langkah mereka lebih lambat. Tapi mereka yakin, kaki yang melangkah dengan keyakinan jauh lebih kuat daripada roda yang diputar oleh kepentingan. Pagi itu, langit di atas Gading Asri begitu bersih. Awan menggumpal lembut seperti kapas. Seolah-olah langit pun tengah bersiap menyaksikan sesuatu yang istimewa. Pabrik tahu rasa sejati, yang dulunya hanya dianggap tempat kerja sederhana, kini menjadi tujuan studi banding dari berbagai desa lain. Bahkan ada kabar bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan datang langsung bulan depan untuk meresmikan program Desa Mandiri Industri, yang terinspirasi dari sistem koperasi karyawan rasa sejati. Namun bukan itu yang paling membekas di hati para pekerja hari itu. Pagi ini, Pak Darto mengumumkan pengunduran dirinya. Di aula utama, seluruh karyawan telah berkumpul. Kursi-kursi plastik berderet rapi, dan di bagian depan, Pak Darto berdiri dengan setelan sederhana, kemeja putih lengan panjang, celana hitam, dan senyum tenang yang sudah sangat mereka kenal. Namun senyumnya kali ini berbeda. Ada rasa lepas. Ada getar di sudut matanya. Dan tak seorang pun di ruangan itu menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak mereka lupakan seumur hidup. Teman-teman, katanya pelan, pagi ini saya tidak berbicara sebagai pemilik, bukan juga sebagai atasan kalian, tapi sebagai kawan seperjalanan. Ruangan hening. Tak satupun suara terdengar kecuali napas yang terasa makin berat. Saya datang ke Gading Asri setahun lalu, bukan sebagai orang sukses. Saya datang sebagai orang yang sedang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa wajah mulai saling menatap bingung. Dika mengernyit. Rini menunduk pelan, firasatnya muncul kembali. Firasat bahwa Pak Darto menyimpan sesuatu yang belum pernah ia ceritakan. Sebelum kesini, saya bukan siapa-siapa lagi. Saya dulunya punya 3 pabrik besar di kota. Tapi karena pengkhianatan dan salah langkah, semuanya hancur dalam semalam. Saya bahkan sempat tidur di musola terminal selama sebulan. Ruang aula berguncang oleh keheningan yang tercekik. Saya malu. Saya hancur. Saya muak dengan dunia industri yang penuh topeng. Dan ketika saya melihat penjual tahu keliling yang tetap tersenyum walau dihina, saya sadar, saya harus mulai dari bawah. Tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Pak Darto menghela napas, lalu menatap seluruh ruangan. Kalian semua adalah alasan saya bisa berdiri lagi. Setiap senyuman, setiap kerja keras kalian, menyembuhkan saya dari luka yang bahkan saya sendiri tidak tahu kapan sembuhnya. Terdengar isakan kecil dari sudut ruangan. Arul menunduk, menyeka matanya. Pak Warto menggenggam erat topi di tangannya. Rini mulai menangis.
Tak lagi peduli menahan perasaan. Saya memutuskan mundur. Bukan karena lelah, bukan juga karena bosan. Tapi karena saya tahu, kapal ini sudah kuat. Nahkodanya tak harus saya. Justru saya ingin kalian yang melanjutkan, agar semangat awal ini tidak terikat pada satu nama. Dari tas kecil di sampingnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia serahkan kepada Rini. Ini adalah dokumen serah alih kepemilikan 100% kepada koperasi karyawan. Pabrik ini, mulai hari ini, resmi milik kalian. Tangis pecah. Tidak ada lagi yang mampu menahan emosi. Rini berdiri terpaku, tak tahu harus bicara apa. Amplop di tangannya terasa lebih berat dari beban apapun yang pernah ia pikul. "Pak, ini terlalu besar buat kami," isak Rini. Pak Darto tersenyum. "Justru karena saya tahu kalian besar, makanya saya percaya. Saya sudah cukup berjalan. Kini giliran kalian berlari." Hari itu, tak satu mesin pun beroperasi. Seluruh karyawan memilih tetap tinggal di aula. Mereka membuat acara dadakan, bukan acara perpisahan, tapi acara syukur. Rini menyiapkan nasi tumpeng dari koperasi. Arul mencetak spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Pak Darto. Semangatmu abadi di setiap potong tahu kami." Pak Warto mengambil gitar tua dari rumahnya dan menyanyikan lagu lawas dengan suara serak yang membuat suasana makin syahdu. Dan untuk pertama kalinya sejak pabrik berdiri, tak satu pun dari mereka merasa ini adalah perpisahan. Justru terasa seperti awal baru. 3 minggu setelah Pak Darto pergi, sebuah kejadian kecil membuat hati semua orang meledak haru. Rini, yang kini menjadi direktur operasional pabrik, menemukan satu surat terselip di laci kantor lama Pak Darto. Surat itu ditujukan untuk semua karyawan rasa sejati. Isinya tulisan tangan yang sederhana. "Jika suatu hari kalian lelah, ingatlah bahwa tahu yang kita produksi bukan sekadar makanan. Ia adalah saksi perjuangan orang-orang kecil yang memilih bangkit. Jangan ubah semangat ini jadi sekadar bisnis. Jagalah ia seperti kalian menjaga impian pertama kalian. Dan jika kalian rindu, ingat saja, saya tidak pergi kemana-mana. Saya hidup di setiap langkah kaki kalian yang jujur dan tidak menyerah." Surat itu kini dibingkai dan digantung tepat di atas pintu masuk ruang produksi. Setiap pekerja yang masuk kerja selalu menatapnya sejenak sebelum memulai tugas. Bukan sebagai ritual, tapi sebagai pengingat bahwa tempat ini dibangun bukan dari batu bata dan mesin, tapi dari air mata, harapan, dan keyakinan. 5 tahun kemudian, pabrik tahu rasa sejati Gading Asri berdiri lebih megah. Kini ada 2 gedung tambahan, 1 pusat pelatihan, dan 1 rumah produksi khusus tahu organik yang jadi langganan hotel-hotel berbintang di Yogyakarta. Namun prinsip dasarnya tidak pernah berubah. Gaji karyawan tetap dibagi adil. Keuntungan disalurkan sebagian ke beasiswa anak buruh. Tidak ada outsourcing. Tidak ada pemecatan sepihak. Bahkan dalam setiap kotak tahu, selalu disertakan secari kecil kertas bertuliskan, "Tahu ini dibuat oleh tangan-tangan jujur. Bukan hasil mesin besar, tapi hasil hati yang tak ingin dilupakan." Dan di satu sudut taman pabrik, dibangun monumen kecil berbentuk tumpukan tahu dan di bawahnya tertulis, "Tahu ini biasa saja, tapi perjuangannya luar biasa. Terima kasih, Pak Darto." Tak ada yang benar-benar tahu di mana Pak Darto kini berada. Ada yang bilang ia kembali ke terminal untuk mengajar anak jalanan. Ada juga yang pernah melihatnya membantu nelayan di pesisir Jawa Timur. Tapi di hati setiap warga Gading Asri, nama itu tak pernah hilang. Ia adalah legenda yang datang sebagai penjual tahu keliling, tapi pergi sebagai pembawa harapan yang tak ternilai. Karena dalam hidup ini, bukan soal berapa besar yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita tinggalkan untuk mengangkat orang lain. Dan dari tahu,
Mereka belajar bahwa dari hal paling sederhana bisa lahir kebesaran yang sesungguhnya. Tamat.